Saya dicegat, ya dia bergerombol kayak dihadang gitu kalau bapak nunggak pembayaran. Apaan, saya bilang, yaudah saya berhenti. Mas, motor Anda nunggak nih, sekarang saatnya kami tarik. Saya bilang, motor nunggak apaan, orang motor udah lunas, motor udah lewat dari 5 tahun nih. Serem dong. Ya lumayan sih, banyak dong. banget. Banyak. Jadi bukannya ke kantor polisi, bukan ke kantor leasing, tapi ke tempat gengnya. Ya, Ini gimana? Kita boleh nggak ngelawan? Boleh. Tapi sebelum ngelawan, pertama ini dulu. Pertama, tanya dulu dia siapa. Udah bener tadi tanya siapa. Kedua, lihat identitasnya. Bener nggak dia dari situ. Ketiga, minta surat tugasnya. Surat kuasa atau surat tugas. Gitu. Tanpa itu, bisa-bisa yang datang ke kita adalah rampok. Nggak ada itu, jangan diladenin. Kalau nggak ada sampai ke surat tugas, surat kuasa, jangan diladenin apa? Perlakukan mereka seperti rampok di tengah jalan. Teriak. Sekarang ini, pengajuan kredit untuk memiliki sebuah kendaraan sangatlah lumrah, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ada dua alternatif yang lazim ditempuh untuk mengambil kredit, yaitu melalui leasing atau perusahaan pemberi kredit dan bank. Bahkan, banyak dealer yang salesnya justru menawarkan penjualan melalui kredit. Pasalnya komisi yang diterima biasanya lebih besar daripada tunai. Di sisi lain, konsumen pun merasa senang karena bisa membawa kendaraan pulang hanya dengan membayar uang muka saja. Terlebih, persyaratan yang diperlukan untuk leasing biasanya sangatlah mudah, hanya dengan KTP dan kartu keluarga saja. Beda halnya dengan bank, yang memerlukan verifikasi keuangan lebih detail sebelum mengucurkan kredit. Keuntungannya, bunga di bank lebih rendah ketimbang leasing. Apapun pilihannya, pembelian secara kredit menjadi win-win solution. Namun, lantaran adanya masalah finansial, tak sedikit yang terkendala membayar cicilan. Akibatnya, ada yang melakukan over kredit hingga bahkan harus berurusan dengan debt collector. Hingga nahasnya, kendaraan konsumen ada yang terpaksa disita. Tapi secara hukum, bolehkah debt collector mengambil paksa kendaraan motor konsumen atau justru melanggar hukum? Untuk lengkapnya, saksikan Biar Jelas. Hai, kembali lagi bersama saya, Andi Simaunsong di program Biar Jelas. Kita akan membahas permasalahan-permasalahan terkait hukum bersama dengan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya ataupun narasumber yang memang mengalami permasalahan hukum tersebut. Kali ini kita bicara tentang penarikan kendaraan di jalan. Oleh siapa? Oleh debt collector. Kenapa? Karena gagal bayar, atau karena lupa bayar, atau karena apapun juga intinya nggak bayar ke leasing. Kepada kredit, kalau orang Indonesia suka bilang leasing atau kredit itu sama-sama aja. Nah, sudah bersama dengan kita saat ini di studio adalah Mas Krisna, selamat datang Mas Krisna, Baik. dan Mas Yusuf. Oke, kita santai aja ngobrol pengalaman yang menghadapi debt collector terkait penarikan kendaraan. Sebelum ke situ, saya mau cerita nih pengalaman saya. Jadi kita pernah ada kebutuhan kantor biasanya ya untuk beli motor, ya, misalnya untuk kurir gitu ya, jalan sana sini. Nah itu tuh ada barangnya di showroomnya, motornya ada, mau belinya cash, karena kan kalau kredit atau leasing itu kan cukup mahal ya. Ya. Kalau dihitung-hitung misalnya harganya 10 perak, ujung-ujungnya bisa jadi 14 perak atau berapa Bisa gitu nambah. Kan mahal, jadi kita mau beli cash, itu dipersulit loh. Bener-bener kayaknya nggak bisa beli cash. Harus kredit atau harus leasing. Loh, ini mau bayar cash, dipersulit. Nah, pernah punya pengalaman begitu nggak? pernah. Pernah ya? Pernah. Oke. Cerita. Motor apa mobil? Motor. Motor. 3 tahun yang lalu, 2017 ya. 2017 saya mau beli motor. Saya waktu itu senang sama X-Ride kan. Saya beli, uang ada. Akhirnya tapi alasan nggak bisa. Nggak bisa, bukan masalahnya masih mending dipersulit. Saya malah nggak bisa loh. Nggak bisa. Akhirnya solusinya tuh saya ngambil kayak gini. Saya ngambil dengan DP paling tinggi, dengan waktu dan yang paling cepat.
Jadi akhirnya waktu itu DP-nya sekitar 8 juta apa 9 juta saya lupa ya. Dan cicilan cuma 11 bulan apa. Pokoknya 11 bulan deh kalau nggak salah. Biar nggak terlalu banyak biaya-biaya lah gitu ya. Betul. Kalau Mas Krisna pernah juga Di keluarga. di keluarga? Iya, mau beli cash, ternyata barangnya ada tapi nggak bisa kredit, nggak bisa cash, harus kredit. Itulah. Luar biasa ya. Iya. Orang mau beli cash harus kredit. Nanti pas sudah nggak bayar 2 bulan, nah gimana kejadiannya? Siapa dulu nih? Mas Krisna dulu, ayo. Gimana kejadiannya? Kan datang ke sini, waktu kita ngobrol-ngobrol, pernah ada kejadian, mungkin bukan Mas Krisna sendiri kali ya, Iya. tapi ada keluarga yang menghadapi mobil ditarik sama debt collector. Gimana ceritanya? Ceritanya saya awal pengambilan mobil kendaraan baru, crash. Niatnya emang dari awal kita kan untuk untuk berobat jalan untuk orang tua, untuk bapak. Seiring waktu, seiring jalan, pembayaran lancar. Setelah berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian COVID. Ya kan, COVID mungkin ada penangguhan pembayarannya itu direlaksasi separuhnya dari harga itu. Nah, berjalan lancar di tahun 2021 di pertengahan setelah bapak meninggal, pembayaran mungkin agak mulai, kita juga kontrak kerja selesai, pembayaran jadi terbengkalai lah, nggak bisa dibayar. Kita nunggak sampai hampir 3 bulan lebih, udah ada surat somasi, panggilan pertama, surat somasi itu untuk pembayaran dan sampai 3 bulan itu ada penarikan dan saya ditarik di jalan. 3 bulan ditarik? Ya. Jalan. Itu udah bayar berapa lama? Dan tinggal sisa berapa lama lagi? Sudah hampir mau berjalan 3 tahun setengah, 3 tahunan lebih. Sisanya berapa lama lagi? 1 tahun setengah lebih. Ngambilnya berapa lama kreditnya? 5 tahun. 5 tahun. Jadi tinggal 1,5 tahun ya? Iya. Diambil di jalan? Iya. Gimana kejadian diambil di jalannya gimana? Yang ngambil siapa? Apakah petugas yang memang dari leasing company-nya, Debt pakai collector. baju atau Debt collector. Tahu gimana? Tahu dari mana bahwa itu debt collector? Dia itu mengambil di jalan dengan plat nomor sekian ini, nunggak pembayaran. Dari Gitu. mana dia tahu? Dari aplikasi handphone. Gitu. Oke. Intinya Lalu itu. dia datang, Dia datang tidak dengan sendiri, tapi siapa dia yang lagi bergerombol. nyetir? Yang nyetir saya, Oh, yang lagi nyetir Bapak? saya sendiri. Oke. Saat saya berjalan, saya dicegat. Ya, dia bergerombol kayak dihadang gitu kalau bapak nunggak pembayaran. Ya, Dia kenalin diri? dia memperkenalkan diri, saya dari pihak leasing. Ada kartu identitas, ada surat apa segala? Surat itu dia tidak ada. Dia hanya menunjukkan saya dari pihak ACC, dari pihak leasing. Dari pihak leasing. Oke. Nah, jadi tanpa ngasih surat, lalu apa yang terjadi? Ya, saya dibilang bapak ini tidak kooperatif. Bapak tidak kooperatif, bapak nunggak pembayaran. Dan bapak ini terpaksa kendaraan ini saya ambil, saya tahan sampai bapak bayar. Gitu. Kendaraan diambil sampai Bapak bayar. Sampai akhirnya Bapak kasih? Saya kasih, Oke. Dan diambil kendaraannya diambil. tanpa pernah ngasih lihat surat-surat? Iya. Kok mau sih Pak? Apa pakai baju dari leasing atau apa gitu? Masa orang ngaku doang gitu? Dia menunjukkan identitasnya, saya dari pihak leasing. Identitasnya apa maksudnya? Berupa saya dari pihak leasing, jadi dia menunjukkan identitas dari saya dari pihak leasing. Ada ID leasingnya? Iya, Tapi nggak ada surat tugas apa? tidak ada. Oke. Bapak nggak ngelawan? Saya tidak melawan karena saya posisi sendiri. Mereka berapa orang? Lebih dari 5 orang. Oke. Lebih dari 5 orang ya? Oke. Kalau Mas Yusuf? Iya, kejadian itu sekitar 2015 ya. Saya lagi lewat daerah sekitar Pulau Cengkareng. Tiba-tiba motor saya dipepet sama orang. Mas berhenti dulu. Kenapa? Saya bilang, yaudah saya berhenti. Mas, motor Anda nunggak nih. Sekarang saatnya kami tarik. Saya bilang, motor nunggak apaan? Orang motor udah lunas. Motor udah lewat dari 5 tahun nih. Enggak, nunggak ini, nunggak. Dia bilang, nunggak nih. Enggak, lu siapa? Dia bilang, saya dari ini, leasing. Dia ngasih catatan kalau itu motor dijaminin
Ntar dulu, saya bilang, karena posisinya saya ngerasa waktu itu saya nggak pernah menjaminkan motor. Akhirnya, yaudah, saya bilang jangan di sini. Ketemu kita, saya diajakin ke di daerah Darmogot. Di situ saya telepon orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya ngakuin kalau BPKB-nya kan emang setelah lunas itu kita dapat BPKB, dan BPKB saya simpen di kampung dong. Daripada saya bawa ke Jakarta lah, terlalu beresiko. Ternyata BPKB itu dipinjemin sama orang tua yang tak ke temen orang tua saya buat digadein. Nah, Jadi yang ngutang bukan orang tua juga? bukan orang lain. Orang lain? Iya, Digadein tuh BPKB di tanda tangan gade? iya gadai. Dan dia orang tua ikut tanda tangan? Orang tadi barusan saya tanya juga dia lupa ya. Saya ingat saya mah katanya seingatnya. Enggak. Jadi dia taunya ingatnya cuma ngasih BPKB aja? Iya. Oke. Pokoknya singkat cerita itu ada tunggakan sekitar 1,2. 1,2 juta? Iya, 1,2 juta. Aduh. Saya daripada Nggak ngerasa ngutang nih? Iya, nggak ngerasa ngutang, tapi saya daripada ribet dan orang tua ya, saya nggak mau menjadikan ini kesalahan orang tua saya. Udahlah, saya bayarin aja. Kebetulan saya ada uang. Bukan utang orang tua juga nih dibayarin? Iya sih sebenarnya itu. Ya udahlah, saya kasih aja tuh. Set. Ya. Udah, saya pikir di situ clear, selesai. Ngasihnya bener-bener ngasih ke orang yang di jalan itu? Oh enggak, ke leasingnya. ke kantor. Ke kantornya. Oke, Saya oke. minta ke kantor waktu itu. Oke. Nah, katanya sehari kemudian, besoknya tepat sore menjelang sore jam 3, jam 4 itu, di daerah Hemuruk saya di stop lagi. Orang yang sama? Beda orang. Beda. Dan itu saya sempat dibawa ke tempat gengnya mereka. Karena saya sempat konfrontasi sama mereka. Saya ngotot dong, saya udah bayar, gue udah lunas nih. Iya. Baru kemarin gue bayarin, masa iya ditagih lagi. Kan gila. Terus dia bilang, enggak, kamu belum lunas, Anda nih belum lunas. Berapa dia tagih? Di sama 1,2 juga. Loh, Kemarin dia 1,2 nih tagih 1,2 lagi. makanya dia bilang, akhirnya saya dibawa tuh ke gang mereka. Ke gengnya? Iya, ke kelompok kayak gitu, kayak base camp-nya lah. Serem dong. Ya lumayan sih, banyak dong. banget. Banyak. Jadi bukannya ke kantor polisi, bukan ke kantor leasing, tapi ke tempat gengnya. Ya, di situ saya bilang, lu kalau mau kayak gini jangan begini dong mainnya. Maksudnya selesaikan dia di kantor leasingnya. Akhirnya dari situ saya dibawa lagi ke tempat leasingnya di daerah Jalan Ketapang. Di situ baru usut ternyata ada denda. Ada Sejumlah? denda 400.000 atau 300.000, saya lupa gitu ya. Maksud saya, kenapa dendanya lu baru ngasih sekarang? Kenapa kemarin pas gua bayar lu nggak bilang gitu? Ini ada dendanya juga, kan enak bener Iya, nggak? iya. Gua bayar. Kenapa jadi sekarang? Dan itu alasan mereka buat nagih. Setahu saya, kalau orang udah bayar, ya denda otomatis stop dong. Persoalan denda bayar nanti mah, ya udahlah. Oke. Ini menarik nih. Tadi saya ketawa waktu dibilang dibawa ke tempat gengnya, serem. Tapi itu Mas Yusuf. Tampangnya sebenarnya mungkin orang banyak yang takut sama Mas Yusuf. Tapi kita sebenarnya harus berhati-hati. Kalau itu menimpa kepada keluarga kita, handai tolan kita, perempuan pula dibawa ke tempat gengnya, penagih, gengnya debt collector, kan bahaya. Kalau itu terjadi kepada kita, atau anak kita, yang baru 20-an, yang masih mungkin tampangnya nggak serem gitu ya, tampangnya yang lebih culun gitu, kan bahaya, kan kasihan. Intinya adalah nggak boleh dianggap enteng. Jangan dianggap bahwa tindakan debt collector yang menagih dengan cara mengambil kendaraan di jalan itu adalah hal yang biasa di negara ini. Enggak. Saya cerita. Pada waktu mengajukan leasing atau kredit, pada tanda tangan kan? Iya. Kalau di kasusnya Mas Yusuf kan itu orang lain. Tapi kan pernah juga sendiri, pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Kan tanda tangan semua dokumen. Dari mulai dokumen kredit atau leasingnya, baru dokumen jaminan, bentuknya fidusia biasanya kan. Nah, kemudian biasanya ada surat kuasa untuk mengambil kendaraan dan segala macam gitu kan. Betul sih kita ngutang. Tapi bukan berarti kalau kita ngutang kita bisa diinjak-injak kan? Iya. Betul kan? Apakah karena kita ngutang kita boleh diperlakukan sesuka hati? Nggak boleh.
kalaupun ada yang bilang, kadang-kadang debt collector ngomongnya begini, Anda kan ngutang, ini udah ada fidusianya, ini ada jaminan misalnya gitu. Jaminannya juga biasanya ada tulisannya tuh, ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, itu menurut hukum dianggap sama seperti putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang udah final. Jadi serem kan, orang digituin serem kan? Iya, tapi bukan berarti dia juga boleh langsung ngambil motor atau mobilnya. Kenapa kita bisa bilang begitu? Mahkamah Konstitusi sudah pernah mutus tentang hal ini. Udah pernah ada yang bawa ke MK. MK itu jagain kita agar tidak ada tindakan-tindakan yang inkonstitusional oleh siapapun di negara ini. Nah, waktu itu ada yang bawa ke MK. Boleh nggak sih tindakan ngambil paksa ini? MK bilang nggak boleh. Gitu. Walaupun sebuah kendaraan udah dijaminkan, walaupun jaminan itu sama seperti putusan sudah final, tapi menurut MK, kalau antara leasing dengan yang minjem, dengan yang punya kendaraan, nggak sepakat bahwa, oh iya gue gagal bayar, gue one prestasi, kalau istilah kerennya kan one prestasi. Kalau biasanya kan dimulai dengan somasi kan? Yes. Nah, kalaupun memang udah one prestasi, kedua adalah, emangnya mau sukarela nyerahin? Kalau bilang, gue nggak mau nyerahin, menurut MK, ya nggak bisa. Itu leasing company, apalagi debt collectornya, nggak bisa ngambil. Leasing company sama debt collector cuma bisa tempuh upaya hukum ke pengadilan. Silahkan aja bawa kita ke pengadilan. Bukan pengadilan pidana ya, nggak usah khawatir. Pengadilannya adalah pengadilan perdata. Jadi, nggak beresiko kita masuk penjara. Nah, ini penting nih. Kalau kita gagal bayar, cicilan mobil, cicilan motor, dan kita nggak ngasih gitu ya, barangnya, bukan berarti kita bakal dipenjara. Enggak. Ya dia paling bukan gugat, dia minta pengadilan, ambilin dong mobilnya, ambilin dong motornya. Dan akan makan proses lama. Tapi itulah yang seharusnya terjadi, negara hukum itu begitu. Bukan main hakim sendiri, main ambil di jalan. Nah, sekarang kita maju lagi nih. Gimana debt kolektornya? Kalau datang rame-rame gimana? Kita boleh nggak ngelawan? Boleh. Tapi sebelum ngelawan, pertama ini dulu. Pertama, tanya dulu dia siapa. Udah bener tadi tanya siapa. Kan? Kedua, lihat identitasnya. Bener nggak dia dari situ. Ketiga, minta surat tugasnya. Surat kuasa atau surat tugas. Gitu. Tanpa itu, bisa-bisa yang datang ke kita adalah rampok. Bedainnya gimana? Zaman sekarang, orang bener sama rampok tuh susah. Semuanya bisa sama-sama aja. Ngaku-ngaku kan orang bisa. Gitu. Nah, kalau mereka kemudian nggak ada itu, jangan diladenin. Kalau nggak ada sampai ke surat tugas, surat kuasa, jangan diladenin apa? Perlakukan mereka seperti rampok di tengah jalan. Teriak. Tadi Bapak kan sebenarnya kan nggak ada kan? Yeah. Perlakukan seperti rampok. Kenapa? Dari mana saya tahu ini orang bener nagih dari leasing atau rampok? Daripada tiba-tiba kenapa-napa, dibawa ke tempat gengnya tadi. Kalau tempat gengnya terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, tanggung jawabnya siapa? Gitu. Nah, berikutnya lagi nih. Misalnya mereka sudah siapkan, surat tugas ada segala macam. Lengkap betul surat tugas, bukti bahwa kita gagal bayar, ada aplikasi apa segala macam. Apa mereka jadi boleh bawa motor atau mobilnya? Kalau kita tidak bolehin, menurut putusan MK pun, ya nggak boleh. Silahkan dia tempuh jalur pengadilan. Menakutkan nggak? Enggak. Jadi bisa masuk penjara nggak? Yang nggak bayar? Nggak bisa. Nunggak leasing, nunggak kredit, karena memang nggak bisa bayar, tidak masuk penjara. Bukan pidana. Bukan pidana. Itu perdata. Kalau kita mau selesai baik-baik, kita serahkan. Berikutnya lagi nih, saya tanya nih ke Pak Krisna. Tadi kita ngobrol di luar soalnya. Kalau mobil kita nilainya misalnya masih nilainya berapa waktu itu Pak? Waktu diambil nilainya berapa? Nilai Kan udah bayar cicilan 3,5 tahun. Iya. DP plus cicilan 3,5 tahun. Tinggal sisa 1,5 tahun. Mobilnya nilai pasarnya berapa? di angka 130-an. 130 30. 130-an ya kan nilai pasarnya. Utangnya waktu itu tinggal berapa? Utang, bunga, denda, penalti apa segala Kurang lebih hampir 80. kurang lebih 80. Sisa 50 kan?
dihitung, dibalikin nggak? Tidak. Itu. Kalau kita pun ditagih dan diambil, misalnya pun kita sepakat ambil deh mobilnya, gue udah nggak bisa bayar lagi, ambil deh motornya, silahkan. Bukan berarti dia bisa ngambil dan tidak bikin perhitungan. Leasing tetap harus bikin perhitungan. Kalau memang lebih, sisanya misalnya leasingnya bisa jual 130, utangnya 80, 50 bisa dibalikin. Itu hak kita. Kalau dia nggak lakukan apa? Gantian. Kita perkarakan leasingnya. Berarti lu ngambil duit gua dong, gelapin duit. Gitu. Atau lu nipu gua dong. Wong barang gua harganya 130, utang gua 80, sisanya mana? Kecuali kalau ternyata tuh mobil cuma laku 80 juga. Gitu. Oke? Oke. Paham. Paham. Saya nggak mau panjang-panjang. Ini acara biar jelas, kita mau coba lebih efisien. Ada pertanyaan nggak, Mas Yusuf? Pak Krisna? Saya sih bukan pertanyaannya, cuman kayaknya masalah ini kan mungkin kayak fenomena gunung es ya. Saya doang nih, tapi sebenarnya banyak banget di bawah. Ya. Silent, ya masyarakat banyak yang diam. Karena pemahaman yang nggak tahu gitu. Gimana, Mas Andi gimana nih? Apa sih yang harus dilakukan gitu tuh? Yang harus lakukan tadi itu. Kalau didatengin, maka tanya siapa, ada identitasnya nggak, ada surat tugas, ada surat kuasa atau enggak. Begitu nggak ada, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan nih orang siapa kan. Perlakukan seperti penjahat di jalan. Ke kantor polisi lah, teriak minta tolong, nggak tahu nih orang mau siapa. Gitu. Apalagi kalau sampai dibawa ke tempat gengnya. Wah, kalau nggak punya kemampuan bela diri mah jangan mau. Nanti kayak perawan di sarang penyamun lagi. Kalau sampai harus memang tidak mau serahkan, bertahan, jangan mau serahkan. Dilindungi undang-undang kok. Kalau sampai harus serahkan pun dan memang mau, hitung-hitungan. Berapa sisanya? Oke? Oke. Siap. Thank you. Siap. Mas Krisna juga. Setelah selesai berhadapan dengan debt collector, segera lapor kepada polisi. Ada pidananya kepada orang-orang yang mengambil rampas kendaraan kita di jalan. Pidananya setidaknya ada 3 pasal yang bisa dilaporkan. Ada 4 pasal malah. Pertama adalah pasal 335, pasal perbuatan tidak menyenangkan itu. Orang suka sebut, ancamannya 1 tahun penjara. Bisa juga melaporkan pasal pencurian, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Bisa juga pencurian dengan kekerasan, ancamannya adalah 12 tahun penjara, ataupun pemerasan pengancaman, pasal 368 KUHP, dengan 9 tahun penjara. Intinya adalah, debt collector yang melakukan tindakan-tindakan, merampas barang tengah jalan, padahal pemilik dari kendaraan tersebut tidak menghendaki terjadinya pengambilan secara paksa, bisa melaporkan ini. Itu merupakan tindak pidana. Laporkan, kita lihat nanti prosesnya bagaimana polisi akan menindaklanjutin, melindungi warganya, memberikan rasa aman dan nyaman dan tenang. Subscribe dan like program Biar Jelas. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan mudah-mudahan menjadi tips and trick pada saat mengalami debt collector. Saksikan lagi program-program berikutnya di Biar Jelas. Bersama saya, Andi Simangunso. Thank you, Mas Yusuf. Thank you, Mas Krisna. Thank you ya.